Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, sekarang semuanya memang sedang dirundung duka ya, karena adanya corona COVID-19. Bukan cuma di Indonesia, di semua negara, di seluruh belahan dunia, semua sedang krisis. Jadi sudahlah, stop mengeluh, saling menyalahkan. Sekarang waktunya kita untuk berbenah diri. Apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mau nggak mau ya kita harus ikuti. Saya sendiri, saya di Malaysia, saya bukan di Indonesia. Saya juga perantauan, saya nggak ada kerja. Ini sudah 2 minggu pertama dan akan ditambah lagi 2 minggu sampai 14 April. Kalau keadaan dan kondisinya masih tidak stabil, akan ditambah lagi, begitu seterusnya. Kita mengeluh pun nggak ada gunanya. Ya mau nggak mau kita harus mengikuti semuanya. Gak ada kerja, gak ada pemasukan, pengeluaran banyak. Saya juga merasakan, bukan cuman kalian gak sendiri kok. Banyak yang lainnya yang mungkin jauh tidak seberuntung kalian. Kalian di Indonesia masih bisa belanja ke warung, masih bisa keluar ke jalan. Kami di sini mau ke warung aja susah. Ini bukan negara kami, ini negara orang. Kalian yang masih ada di Indonesia, kenapa banyak sekali adu mulut, cekcok, saling menyalahkan? Itu saya nggak ngerti sama sekali. Seharusnya di saat-saat situasi yang genting kayak gini, kita lakukanlah yang bisa kita lakukan. Saya sendiri pun gak ada penghasilan karena saya buruh harian. Mungkin orang yang ada basic ya, ada basicnya, dia akan jalan, mungkin dikasih gaji basic. Tapi kalau orang-orang yang kerja harian, dia nggak akan dapat gaji sepeser pun, nggak akan. Di sini lebih ketat. Di jalan, di setiap persimpangan, pertigaan, entah itu perempatan, entah itu di lampu merah, itu ada polisi yang jaga. Akan dilakukan roadblock. Kalau kita jalan keluar nggak ada surat, misalkan kamu kerja di pabrik, kamu nggak ada suratnya, kamu nggak bisa pergi, kamu harus kembali ke rumah. Di sini bisa kerja kalau dari perusahaan itu mengeluarkan satu surat. Kalau nggak ada surat, nggak ada yang bisa kerja. Dan lagi, undang-undang di Malaysia, siapa yang tidak mematuhi peraturan undang-undangnya yang udah dikeluarkan, seperti contohnya selepas pukul 6 petang sampai pukul 7 pagi tidak boleh keluar rumah. Siapa yang masih ada di luar rumah, dia akan dikenakan denda, sanksi. Bisa didenda dan dihukum, dipenjara, atau salah satunya, atau kedua-duanya. Siapa yang tidak menggunakan masker ketika keluar jalan ya, keluar dari rumah, bepergian, dia akan dikenakan sanksi, bisa didenda ataupun dipenjara, atau bahkan kedua-duanya. Siapa yang menaiki kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, lebih dari satu orang, dia pun akan dikenakan pidana juga, bisa denda, bisa penjara juga, atau kedua-duanya. Dan siapa yang nggak mematuhi, dia ada dendanya juga, akan didenda, ada penjaranya juga, akan ditindak. Jadi kalian di Indonesia nih
masih tergolong sangat beruntung ketimbang kami yang di negara orang. Oh iya, dan bukan cuma di Indonesia saja yang bisa merantau. Contohnya di negara Malaysia. Di negara Malaysia ini banyaknya orang Malaysia itu kebanyakan nggak kerja di negara dia. Dia merantau ke Singapura, seperti pulang pergi ya, dari Malaysia Singapura setiap hari gitu, berangkat subuh mungkin ya, atau bahkan sebelum subuh pulang tengah malam, seperti itulah setiap hari. Dan semenjak adanya COVID-19, mereka diberikan pilihan, sama ada mereka mau stay di negaranya Malaysia dan nggak bisa masuk ke Singapura, atau mau stay di Singapura tetap kerja, ada gaji. Ada juga yang memilih untuk stay di negaranya sendiri mungkin, tapi yang saya dengar kebanyakan mereka memilih stay di Singapura sampai batas waktu yang belum tentu kapan, ditentukannya sampai kapan mereka juga nggak tahu. Jadi sampai sekarang mereka masih ada di Singapura. Mereka pun nggak bisa egois. Mereka juga harus cari duit buat keluarga. Sama kayak kita juga nggak boleh egois. Nggak ada kok yang bilang. Bahkan saya sendiri pun nggak pernah bilang perantau itu membawa virus, enggak. Jadi kita nggak boleh salah pengertian, kita nggak boleh salah mengartikan kata-kata yang pemerintah sudah himbaukan. Yang dikhawatirkan kalian membawa virus itu dari jalan, seperti itu. Jadi kenapa diberlakukan dilarangnya mudik? Jadi stoplah mengeluh teman-teman, ayo kita sama-sama bangkit, kita sama-sama membangun lagi. Jangan mengeluh, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jika ada kebijakan pemerintah yang stop, tidak boleh pulang kampung, tidak boleh yang dari perantauan pulang ke kampung halaman. Kalau kita bisa mengikuti, kita ikuti. Kalau kita nggak bisa mengikuti, silahkan pulang. Tapi lapor ke kepala desa, RT RW setempat, karantina diri sendiri. Jangan kok pulang terus malah keluyuran gitu. 14 hari kalian tidak boleh keluar dari rumah. Harus melapor, harus cek kesehatan, harus karantina. Itu penting. Karena apa? Kalian sehat, tetapi ketika di perjalanan, kalian tahu nggak di sekeliling kalian itu orang sehat atau nggak sehat? Kalian nggak tahu. Itulah yang dikhawatirkan. Kenapa tidak boleh pulang ke kampung halaman yang ada di perantauan? Bukannya melarang, tapi pemerintah ingin memutus mata rantai penyebaran virus ini supaya tidak banyak korbannya. Contohnya sudah banyak di negara-negara besar berjatuhan korban. Saya nggak perlu sebutin di sini, kalian mesti udah tahu karena ini zamannya digital, semua bisa share sana sini. Dan di TV juga udah disiarin. Kalian harusnya udah ngerti, belajar dari situ. Dan masalah nggak bisa jualan, dibatasi waktunya, sama di Malaysia pun begitu. Dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi dilarang berada di luar rumah ya. Dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore baru boleh keluar rumah. Itu pun hanya untuk membeli atau mencari keperluan yang penting, bener-bener kita perluin. Kita nggak boleh sewenang-wenang, kita nggak boleh suka hati kita jalan-jalan, apalagi gerombol-gerombol di pinggir jalan atau di
sepanjang jalan. Di sini kebanyakan mana-mana orang yang biasa jualan, dia akan buat COD. Di Indonesia pastinya juga sudah banyak ya yang bisa COD kayak gitu. Misalkan dia homemade, dia bikin makanan terus dia post di Facebook, nanti dia antar kayak gitu. Itu pun ada jamnya, nggak 1 hari full, nggak, itu ada jamnya. Sini batasnya sampai jam 6 sore. Jam 6 sore sudah nggak bisa kemana-mana, sudah nggak boleh keluar dari rumah, harus duduk di rumah. Jadi kalian yang punya usaha makanan, jualan makanan, bisa diberlakukan COD. Kalian bikin makanan, kalian foto, kalian kirim ke media sosial, insya Allah itu jadi duit kok. Jangan mengeluh, semuanya mesti ada jalan. Dikoordinasikan, dibicarakan baik-baik. Jangan mengeluh, jangan marah-marah. Karena bukan hanya kalian saja yang merasakan, seluruh dunia. Jadi saya harap kalian bisa mengerti. Bukan saya ingin menggurui, tapi saya hanya prihatin. Saya lihat di Facebook kebanyakan ya, di grup-grup saling menyalahkan, ya banyak yang mengeluh juga, ada yang cekcok. Itu sangat sayang sekali. Ayolah kita bangkit memerangi virus COVID-19. Kalau kita bisa memeranginya, kalau kita bisa memutus mata rantainya, insya Allah Ramadan kita bisa menyambutnya, Idul Fitri kita bisa menyambutnya. Jangan sampai kita tidak bisa menyambut hari Ramadan dan Idul Fitri karena keegoisan kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam dari rantau.